Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin 22 September 2025 dengan tema Pamer. Firman Tuhan terambil dari Matius 6 ayat 3-4 berkata demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Alkisah di Tiongkok kuno, banyak pejabat yang ingin memberi sedekah kepada rakyat akan menabuh gendang dahulu. Ia juga memberikan perintah supaya namanya harus diumumkan ke seluruh kota. Ada yang aneh, setiap musim dingin di kota itu orang-orang miskin mendapati tumpukan kayu bakar, makanan dan pakaian hangat yang sengaja ditaruh di depan pintu rumah. Setelah bertahun-tahun baru diketahui yang melakukan itu adalah seorang tukang kayu tua yang hidup sangat sederhana. Melalui kisah ini lahirlah pepatah yang mengatakan, kebaikan tertinggi seperti air. Air adalah sumber kehidupan bagi semua orang. Air selalu mengalir, rendah dan tidak bersaing. Tidak pernah pamer jasanya. Pamer saat memberi justru menghilangkan nilai spiritualnya dan membuatnya menjadi ajang pencitraan. Pamer dalam memberi bukan karakter anak Tuhan. Tuhan Yesus menegur para ahli Taurat dan orang Farisi. Teguran itu berkaitan erat dengan kebenaran yang diajarkannya, baik dari sisi moral dan ritual. Seperti yang telah ia ajarkan tentang berdoa, berpuasa, dan bersedekah yang sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi. Persoalannya bukan tentang apakah perlu atau tidak, melainkan bagaimana memberi sedekah yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Kalimat ketika engkau memberi sedekah adalah bentuk tunggal. Kata supaya dilihat adalah untuk dilihat orang lain. Kata ini menekankan pamer dengan tujuan supaya dipuji. Pemberian yang dikemas sebagai pencitraan atau branding yang terjadi sekarang tidak hanya di luar gereja, tetapi juga ada di dalam gereja. Inilah yang disoroti Tuhan Yesus. Selain ada frasa yang mengatakan, janganlah tangan kirimu tahu, peribahasa ini memberikan indikasi dalam bentuk hiperbola mengenai praktek menggunakan tangan kanan dalam memberikan persembahan di mezbah. Juga berbicara tindakan sakral antara kita dengan Tuhan dengan kalimat perintah. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Kalimat ini menekankan jangan ada orang yang tahu pemberianmu. Pertama, diri sendiri, kedua orang lain, dan ketiga, orang dekat. Mengapa? Karena pamer ke diri sendiri akan mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan, lalu memuji diri sendiri dengan biasanya berakhir untuk kemuliaan diri sendiri. Ke orang lain juga tidak boleh untuk menghindari kesombongan rohani. Padahal pemberian bukan demi dipuji, tetapi sebagai latihan rohani untuk merendahkan hati dan keikhlasan. Terakhir, orang dekat mungkin keluarga, yaitu untuk menjaga hubungan yang tulus dan nyaman, agar yang tidak merasa berhutang budi, terhindar rasa rendah diri atau iri. Penerima tidak minder untuk menjaga perasaannya, tidak terkesan seolah-olah si pemberi lebih baik atau lebih mampu. Selain itu juga, membangun kepercayaan, memperkuat ikatan emosi tanpa ada rasa kesan merendahkan. Cukuplah Bapa di surga yang tahu dan memberikan upahnya. Tuhan Yesus telah melarang murid Kristus untuk memamerkan pemberian sedekah atau persembahan di depan umum, supaya menghindari rasa karena telah berbaik hati dan merasa sangat dibutuhkan. Pemberian bukan untuk mencari pujian dari orang.
sehingga tidak perlu memperlihatkan atau pamer ke orang. Pemberian juga bukan untuk mencari kepuasan diri, juga tidak mengharapkan mendapat kebaikan Allah. Allah adalah baik. Marilah nyatakan kebaikan Allah melalui pemberian dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas, bukan meningkatkan pamernya supaya dipuji oleh manusia. Bantuan kecil dan tulus lebih besar di mata Tuhan daripada persembahan yang pamer.